Penyanyi dangdut Ike Nurjanah kini jadi orang kantoran. Ike ditarik oleh media Nusantara Citra Network sebagai humas setelah Ike dinilai sukses bertindak sebagai humas dalam gelaran Republik Dangdut beberapa waktu lalu. Tak banyak orang tahu bahwa Ike adalah seorang sarjana ekonomi. Jadi rasanya sayang kalau Ike tak memanfaatkan ijazah formalnya. Barangkali itulah motivasi Ike Nurjanah menerima pekerjaan kantoran ini. Saya pengen manfaat. Jangan lihat jeleknya orang. Yang namanya pacaran lumrah terjadi putus cinta. Justru itulah bumbu penyedap masa-masa berpacaran. Yang jelas Fatir dan Vera saat ini saling menikmati perbedaan yang akhirnya berbuah manis. Buat diri aku sendiri perubahannya sangat banyak. Jadi yang tadinya bawel banget jadi yang harus agak-agak diem gitu. Karena dia nggak suka kalau terlalu bawel banget. Terus yang tadinya jarang sholat, terus selalu diingetin sama dia jadi selalu sholat terus. Alhamdulillah banyak deh pokoknya. Malah jadi yang tadinya nggak pernah jadi bareng sama dia jadi pernah dan jadi suka gitu yang olahraga yang kayak gitu. Pemirsa, kemarin Ayu Azhari meluncurkan album dangdut. Lirik-lirik lagunya mencerminkan penggalan perjalanan hidup Ayu. Pasangannya Mike Tram juga jatuh hati pada salah satu lagu Ayu. Ternyata Ayu memiliki cengkok dangdut yang sedikit tidak lazim. Nah, seperti apakah warna suara Ayu? Dan kemarin para artis dangdut menggalang dana untuk para korban gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dari sejumlah artis dangdut yang menggelar aksi peduli, ada pedangdut asal Bantul yang rumahnya ikut diterjang gempa. Siapa sajakah mereka? Mari kita simak beritanya. Artis dangdut Indonesia tak mau ketinggalan dari artis non-dangdut yang sudah lebih dulu bergerak untuk mengumpulkan sumbangan buat korban gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kemarin mereka turun ke jalan untuk mengetuk hati para dermawan. Puluhan artis dangdut ini mendatangi beberapa titik keramaian di Jakarta dan berakhir di Pasar Induk Kramat Jati. Di antara rombongan terdapat dua pedangdut asal daerah Bantul, Vivin Vania dan Tuti Wibowo. Rumah keduanya ternyata juga rata diterjang gempa. Kita sih ngerasa sedih banget ya. Bagaimanapun itu kampung kelahiran kita, terutama di daerah Bantul. Ya keluarga besar saya rata dengan tanah. Ada korban satu dan apa namanya? Jangan itu yang luka-luka rata. Rumah roboh semua. Dan ibu aku terpaksa emang ngungsi di panti asuhan yang dekat situ ya. Sayangnya aksi sosial ini bisa dibilang hanya diikuti oleh sebagian kecil saja dari komunitas dangdut Indonesia. Awak Gospot sempat melihat penyanyi dangdut yang sudah tiba di lokasi, namun tiba-tiba saja pergi lagi tanpa sebab. Semoga saja ini bukan pertanda bahwa mereka apatis. Barangkali saja mereka sudah beramal lewat cara yang lain. Kita sangat prihatin sekali dengan artis-artis yang kalau menerima SMS dari kita, ayo teman-teman kita nyari dana untuk menggalang dana di Jogja ataupun dimanapun korban gempa. Mereka selalu membalas dengan SMS, ada honornya nggak, ada honor nggak. Ayo dong kita hilangkan yang seperti itu. Sedih benar kita ngedengarnya dan membaca SMS seperti itu. Ayo dong, ini kan untuk ladang amal ibadah kita di sana nanti. Kita pulang bawa apa sih teman-teman? Jadi daripada kita tidur di rumah nggak ngapa-ngapain, lebih baik kita bekerja. Sejak kemarin Ayu Azhari resmi mendapat julukan sebagai penyanyi dangdut. Istri rocker mancanegara Mike Tran ini merilis album dangdut bertajuk Ada Cinta di Bandung. Uniknya beberapa lagu dalam album tersebut seperti mencerminkan kehidupan pribadi Ayu dan keluarganya. Misalnya lagu berjudul Menangislah, serta Bubuk Dosa yang berkisah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Bukankah pernah di masa lalunya Ayu Azhari menangis karena rumah tangganya ambruk? Ayu juga pernah punya pengalaman buruk dengan Bubuk Dosa ketika Ibra Azhari adiknya harus berurusan dengan pihak berwajib. Yang tripping-tripping itu yang Bubuk Dosa untuk anti narkoba. Ya banyak teman-teman, aku lihat lingkungan juga yang sangat memprihatinkan memang. Kayaknya orang tripping kepalanya digodek-godek tuh mau ngapain gitu, mau sampai kapan gitu loh. Setelah aku menyanyi Menangislah itu, kemudian Ada Cinta itu kayak mistik gitu, jadinya kayak tiba-tiba kok kehidupanku jadi kayak gitu, dari sedih tiba-tiba aku bisa mendapatkan cinta yang sejati gitu, yang benar-benar
aku rasakan cinta yang aku udah nggak mungkin menggantikan cinta itu dengan cinta yang lainnya gitu. Jadi seperti jalan hidupku. Ayu Azhari tak perlu jauh-jauh mencari pengamat musik buat menilai album barunya. Siapa lagi kalau bukan Mike Tramp. Dengan segudang pengalamannya di industri musik mancanegara, Mike tentu punya intuisi apakah album Ayu akan laku di pasaran atau malahan jeblok. Setidaknya Ayu bisa sedikit bangga karena Mike punya satu lagu favorit dari album Ada Cinta itu. Dia suka Akang Haji. Katanya kenapa Akang Haji kenapa nggak diganti Akang Mike katanya. Aku bilang kamu harus pergi haji dulu baru aku panggil Akang Haji. Ayu baru bisa benar-benar bangga kalau albumnya mendapat tempat di hati penikmat dangdut Indonesia. Masalahnya penggila dangdut masih asing dengan warna suara Ayu yang kurang kental cengkok dangdutnya. Dangdutnya juga nggak pure banget dangdut, jadi memang unsurnya unsur dangdut. Aku banyak mendengarkan lagu-lagu dangdut yang dari zaman dulu, Melayu sampai yang sekarang. Aku selalu jadi masukan gitu loh. Pemirsa, hingga kini Jen Salimar belum dapat bertemu dengan Zarno, anak semata wayangnya. Ia menutupi stresnya dengan berpenampilan tidak seperti biasanya. Seperti apakah penampilan baru Jen? Saat ini Ike Nurjanah menjadi pekerja kantoran. Ia bekerja sebagai humas jaringan radio Media Nusantara Citra. Ike sangat menikmati pekerjaan barunya itu. Lantas, bagaimanakah karirnya sebagai penyanyi dangdut? Apakah Ike akan banting setir? Penyanyi dangdut Ike Nurjanah kini jadi orang kantoran. Ike ditarik oleh Media Nusantara Citra Network sebagai humas setelah Ike dinilai sukses bertindak sebagai humas dalam gelaran Republik Dangdut beberapa waktu lalu. Tak banyak orang tahu bahwa Ike adalah seorang sarjana ekonomi. Jadi rasanya sayang kalau Ike tak memanfaatkan ijazah formalnya. Barangkali itulah motivasi Ike Nurjanah menerima pekerjaan kantoran ini. Saya pengen manfaatin pendidikan formal. Jadi, kamu mau nggak sih pendidikan formalnya udah gitu aja gitu. Iya deh, mau deh gitu. Berorganisasi yang formal karena pengen memanfaatkan juga pendidikan formal saya. Bagi orang yang tak biasa kerja kantoran seperti Ike tentu tak mudah merubah kebiasaan dari suka-suka jadi serba formal. Emang sih dari waktu yang suka-suka tiba-tiba sekarang harus ngantor gitu pagi. Tapi ya alhamdulillah kalau radio itu kan mungkin dunianya masih nggak jauh beda sama aku ya. Bahwa ada musiknya, terus orang-orangnya juga lebih bicara kreatif gitu. Terus udah gitu program-programnya masih yang ada di dunia saya gitu. Paling kan bagaimana saya menyampaikan apa visi dan misi radio ini gitu sama masyarakat, media dan sebagainya itu jadi tanggung jawab saya. Apakah Ike sudah banting setir dari dunia dangdut? Pasti itulah pertanyaan dari para penggemar Ike Nurjanah. Bisa jadi itu juga menjadi pertanyaan Aldi, suaminya. Nggak ada, dia pokoknya cuma bilang, pokoknya pun kalau kamu kerja, artinya karir menyanyi ini jangan sampai tidak dikonsentrasikan gitu loh. Ini tetap harus konsen karena ini adalah karir kamu yang pertama gitu. Jadi nah itu karena si perusahaan memberikan aku keleluasaan untuk tetap nyanyi, ya udah. Sebelum kerja kantoran, Ike Nurjanah punya lebih banyak waktu buat Siti Adira Kania putrinya. Semoga Ike punya formula yang tepat untuk membagi waktu antara karir dengan keluarganya. Supaya tak ada lagi kabar miring yang menggoyang rumah tangganya seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Selama ini sampai saat ini sih masih baik-baik. Kalau hal apapun pasti nanti teman-teman akan tahu gitu. Jadi kalau mau bicara sekarang, saya ngomong sama teman-teman bahwa hidup itu pasti banyak cobaannya, banyak sandungannya, banyak kerikilnya. Saya mencoba menjalani itu semua gitu. Jadi sampai saat ini secara berkomunikasi saya baik sama Aldi, secara berhubungan saya baik sama Aldi, begitu juga apalagi buat Dira. Beberapa waktu yang lalu Jen Salimar sampai pingsan-pingsan saat berkeluh kesah tentang rumah tangganya. Sampai sekarang Jane belum bisa bertemu anaknya. Namun, lihat, Jane muncul dengan penampilan mutakhirnya yang amat segar dan berani. Lihat saja wig yang menghiasi kepalanya, warnanya sangat berani. Apakah penampilan barunya ini hanyalah pelarian dari perasaan galaunya? Dia supaya nggak kelihatan stres aja, jadi biar agak beda gitu. Dibilang stres,
kepikiran pasti kepikiran, tapi iya, iya. Tapi ya apa namanya, ada kontrak sinetron jadi mesti nurunin badan.